underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, belum lama ini kita dihebohkan dengan kabar simulasi makan gratis untuk para siswa di seluruh Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini setelah pasangan nomor 2 Prabowo Gibran itu menang mutlak ya, satu putaran. Maka salah satu program yang waktu itu dikampanyekan adalah memberi makan gratis kan, Ya. terutama untuk anak-anak sekolah. Betul. Ya, karena untuk mengatasi stunting. Betul. Ya. Nah, sekarang setelah ini perhitungan quick count itu sudah memang menang satu putaran, ya, walaupun yang dianggap sah itu kan perhitungan manual kan, tapi menurut catatan sejarah pemilu 3-4 kali yang lalu itu kan memang kalau quick count-nya itu udah bener, udah kelihatan angka-angkanya atau potretnya, biasanya perhitungan manual itu betul. Ya. Ya, selisih sedikit dah, tidak mempengaruhi banyak. Nah, sekarang maka sepertinya Gibran yang nanti akan duduk sebagai wakil presiden itu sudah mulai melakukan simulasi ya di Solo ya untuk memberi makan siang gratis kepada murid-murid, kalau nggak salah SMP itu ya, SMP atau SD itulah ya. Nah, sekarang banyak orang yang juga mengeluarkan suara yang kurang enak gitu ya. Lo belum jadi wakil presiden, belum dilantik kok sudah melakukan simulasi gitu kan. Itu duit dari mana misalnya begitu ya. Nah, sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran, panggil Mas deh ya, masih muda kok ya. Itu betul ya. Secara ilmu manajemen ini benar. Ya, bayangin. Sekarang kalau ada pemberian makan gratis untuk seluruh murid SMP atau SD di Indonesia, itu berapa puluh juta orang kan. Nah, sekarang kan kalau dilakukan di Solo sebagai simulasi, ini sebetulnya adalah sepertinya itu kalau orang-orang yang umum sekarang ngomong itu kan tes ombak. Cek ombak. Ya, cek ombak. Itu gimana? Ya, ternyata harus kan, masaknya begini, caranya makan begini ya. Misalnya ya, cara makannya itu kalau kita bikin mungkin apakah pakai packagingnya itu daun pisang. Misalnya ya kan. Jadi sampahnya kalau dibuang bukan plastik. Jadi bisa menjaga lingkungan hidup. Betul. Misalnya begitu ya. Terus menunya bagaimana ya? Dengar-dengar kemarin jatahnya kan 15.000 per orang ya. Itu bagaimana ya? Nah, itu variasi menunya kayak apa? Nah, itu memang harus dicoba dulu. Ya, setelah itu pikir juga kalau mau dapat makan siang gratis ini, minumnya gratis atau tidak. Ada harus dipikirkan gitu kan. Ya. Kalau cuma dikasih makan nggak kasih minum gimana? Kan nanti bisa keloloten gitu ya makannya. Jadi harus dipikirkan ya. Tidak cuma mikir kenyang saja, tapi juga harus mikir gizinya gimana. Ya, perlu diminum tambah susu atau tidak dan sebagainya, itu kan harus dicoba semua. Ya, dan kalau memang yang bisa dimunculkan itu adalah misalnya bahwa murid-murid akan mendapat makan siang gratis, tetapi harus membawa tempat makannya sendiri-sendiri. Jadi berangkat ke sekolah, dia bawa tempat makan. Sampai di sekolah diserahkan sama sekolahan, ya kan? Nah, setelah itu diisi makanannya, pada saat jam makan bersama itu dikembalikan. Nah, habis dipakai itu harus dibawa pulang sama muridnya kembali. Ya, jadi di sini terjadilah cek ombak tadi agar supaya yang terbaik. Ya, kalau enggak ya gimana ya. Dan yang perlu diingat itu memang ini sudah terjadi kan di beberapa negara seperti di Tiongkok itu kan juga ada pemberian makan gratis ya. Tapi di sana kan sudah lama
sudah puluhan tahun sudah ada program seperti itu. Pada awalnya ya memang diserahkan pada perusahaan-perusahaan catering. Ya kalau mau gampang kan gitu kan. Betul. Setiap sekolahan atau setiap kota ya itu kan anggaran nih ya kan 15.000 kali berapa murid gitu kan. Nah ini biasanya kalau sudah bicara anggaran itu kan semua matanya terbuka lebar ya, syukur-syukur bisa dapat order gitu kan, PO nih gitu kan. Nah ternyata kejadian di sana juga nggak beres, terjadi korupsi. Nah terus dipikir lagi bagaimana ya, waduh sekarang kasih uang aja, dikasihkan sekolahannya. Nah, sekolahnya kan juga repot ya kan, sami mawon gitu ya. Nah, jadi ini kan memang harus cek ombak. Nah jalan terbagus itu ditemukan bahwa mestinya yang mengelola dapur umum seperti ini ya, itu adalah para orang tua murid. Ya kalau orang tua murid misalnya makanannya standar gizinya 3.000 kalori misalnya begitu ya. Nah, ternyata kalau dia masak untuk anaknya sendiri, toh anaknya sekolah di sana, masak ya tegak, kalorinya dikurangi, kan enggak kan? Ya jadi paling ide yang terbagus ya itu, yang setiap sekolahan bikin dapur umum, dapur umum di mana yang masak itu adalah para orang tua murid. Nah ini salah satu ide yang bagus ya. Bisa dilakukan atau tidak tergantung nantilah ya, pasti nanti ada simulasinya, setelah itu bisa oke. Ya jadi dananya itu diserahkan kepada ibu-ibu dari para murid membuat dapur umum. Udah itu paling bagus. Jadi gizinya terpenuhi, kenyangnya juga oke. Dan sepertinya hal ini lebih bersih ya. Artinya bersih dari korupsi. Karena masa ada seorang ibu yang tega jatahnya anaknya dimakan kan enggak kan? Ya jadi memang apa yang dilakukan Mas Gibran ini seharusnya harus didukung. Ya bila perlu tidak hanya di Solo ya. Mungkin pendukung-pendukung paslon nomor 2 kemarin. Nah itu bisa membantu ya untuk daerah lain bagaimana ya. Apakah anggaran 15.000 itu bisa dicukupkan agar supaya tetap bagus atau enggak? Ya jadi hal ini tidak perlu dipolemikan. Ya justru ini menunjukkan kalau Mas Gibran itu adalah cukup dewasa, ya cukup mateng di dalam menjalankan program-program yang akan dicapai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.